Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dandas Demorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari PJJ UT Batam. Pada kali ini saya akan melakukan tugas praktikum 3 dari mata kuliah Administrasi Server. Nah, untuk tugas 3 ini kita akan belajar cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP server menggunakan VSTVD di CentOS 7. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang memungkinkan kita untuk mentransfer file antara komputer klien dan server melalui jaringan. Baik, langsung saja kita mulai praktiknya. Pertama-tama kita login ke CentOS 7 dulu. Selanjutnya kita ke terminal. Langkah pertama, seperti biasa kita update dulu sistemnya supaya semua paket dalam kondisi terbaru. Kita ketik perintah, lalu kita enter. Klik Y di sini maksudnya adalah yes to all. Jadi kita tidak perlu konfirmasi manual setiap kali ada pertanyaan. Nah, baik, di sini update sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke instalasi FTP servernya. Kita install paket FSVTPD. FSVTPD ini singkatan dari Very Secure FTP Daemon. Ini adalah salah satu FTP server yang paling populer di Linux karena ringan dan stabil serta aman. Sekarang kita perlu start dan enable service-nya supaya FTP server kita berjalan dan otomatis aktif setiap kali sistem boot. Start dulu service-nya. Enable supaya otomatis jalan saat boot. Dan terakhir kita cek statusnya. Nah, lihat di sini sudah ada active running-nya dengan warna hijau. Ini berarti FTP server kita sudah berjalan dengan baik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konfigurasi firewall. Ini penting banget ya, karena kalau firewall tidak dikonfigurasi, klien tidak akan bisa akses FTP server kita. FTP menggunakan port 21 sebagai port default. Kita perlu membuka port ini di firewall. Mari kita jalankan. Kita tambahkan port 21 TCP. Sukses, tambahkan juga service FTP. Sukses lagi, dan reload firewall untuk menerapkan konfigurasinya. Kita enter. Sukses. Nah, sekarang kita verifikasi apakah konfigurasinya sudah benar. Oke, kita lihat bagian port dan service. Ada 21 TCP dan FTP. Firewall sudah dikonfigurasi dengan benar. Baik, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi VSVTPD, di mana bagian yang cukup penting karena di sini kita akan mengatur keamanan dan akses FTP server kita. Kita akan edit file konfigurasinya menggunakan nano, lalu kita enter. File ini berisi berbagai pengaturan untuk FTP server kita. Sekarang kita akan edit beberapa parameter penting. Pertama, cari baris anonymous enable scroll ke bawah. Kita pastikan nilainya 0 karena kita tidak ingin anonymous user bisa akses server kita. No. Oke, sudah no. Sekarang kita cari local enable. Pastikan di sini yes karena kita ingin local user bisa login. Sekarang write enable ini penting karena kalau no, user tidak bisa upload file. Kita pastikan yes. Nah, di sini sudah ada yes, dan kita scroll ke bawah lagi. Kita hapus yang bagian ini dan yang ini. Selanjutnya di bagian paling bawah kita tambahkan ini. Di sini saya tambahkan ini masa enable no, local enable yes, write enable yes, chroot local yes, allow writable chroot yes. Oke, konfigurasi sudah selesai. Sekarang kita save file ini dengan ctrl Ctrl O, enter, dan ctrl X. Nah, sekarang kita akan membuat user untuk FTP. User ini yang akan nanti kita gunakan untuk login ke FTP server. Kita buat user dengan nama FTP user. Nah, saya tidak menggunakan perintah sudo user add ms sbin login FTP user karena ketika saya memasukkan perintah ini muncul masalah di bagian shell, di mana saya tidak bisa login setiap saya memasukkan user dan password, dan selalu kembali ke from username dan password. Tidak bisa login sama sekali. Nah, di sini saya masukkan perintah. Di sini saya masukkan sudo user add FTP user. Nah, sudah berhasil dibuat. Sekarang kita set passwordnya. Kita enter. Sekarang kita perlu membuat folder directory untuk FTP. Di sini saya enter. Lalu kita mengatur hak akses directory.
Sekarang kita restart service VSVTPD untuk menerapkan semua konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan tes VFT server kita. Pertama, kita cek dulu IP address server kita. Nah, di sini IP address kita adalah 192.168.1.10 yang ini. Ini kita catat, nanti kita pakai untuk koneksi dari klien. Nah, sekarang kita masuk ke File Explorer. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan username-nya FTP user dan password. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Lalu kita akan melakukan uji coba membuat file. Di sini saya masukkan perintah. Lalu saya akan membuat. Di sini saya akan buat tugas3.txt. Lalu kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya tugas3.txt. Nah, sekarang kita refresh dulu yang ini. Nah, di sini sudah muncul tugas3.txt. Sekarang kita edit tugas teks yang ini dengan perintah sudo nano tugas3.txt. Di sini saya akan buat teks tugas 3 administrasi server. Lalu Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Lalu kita lihat isi file yang kita buat dengan perintah txt. Nah, di sini sudah tertera tugas 3 administrasi server. Sekarang kita ke File Explorer yang ini, kita refresh, lalu kita copy, buat di dokumen. Nah, selanjutnya kita cek dokumen yang ini. Nah, di sini sudah ya tugas 3 administrasi server. Nah, selanjutnya drag and drop. Saya akan drag file foto, lalu saya drop ke FTP server. Di sini saya akan drag yang ini ke FTP server ke sini. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita ke center server. Oke, kita ke home. Nah, di sini ke udah location komputer. Kita ke home, FTP user, FTP. Nah, di sini sudah ada ya logo UT. Di sini tadi saya memasukkan logo UT yang ini, FTP user yang logo UT. Dan ini sudah muncul logo UT yang sudah saya masukkan tadi. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir video tutorial ini. Mari kita recap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita berhasil menginstal VSTPD di CentOS 7. Yang kedua, kita konfigurasi firewall untuk membuka port VFTP. Ketiga, kita edit konfigurasi VSTPD untuk keamanan dan chroot jail. Yang keempat, kita buat user VFT dengan struktur directory yang proper. Yang kelima, kita tes VFTP dari server menggunakan localhost. Yang keenam, kita tes dari client Windows dengan metode file explorer. Dan yang ketiga, kita konfigurasi bahwa file transfer bekerja two-way dengan sempurna. FTP server kita sekarang sudah berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk transfer dalam jaringan lokal. Oke, demikian video tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan atau kendala, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, demikian video tutorial saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.